Ini adalah konsep Lin Shu Daida, Fuksao yang paling sesuai. Waduh, Fuksao yang paling sesuai. Terang. I think you have a typo in Eric. Ya, Fuksao yang paling sesuai ya, terang. Ya, oke, Fuksao ya. Jadi Eric Tan is my sihing ya. Jadi beliau mencoba menjelaskan bahwa konsep pukulan, ya, konsep pukulan dalam Wing Chun itu didasari oleh konsep dalam Siu Nim Tao yang disebut dengan Fuksao. Itu maksudnya ya, sihing ya. Yes, you have typo. Oke, jadi ketika kita ingin melatih yang namanya Lin Shu Daida dalam pukulan kita, maka konsep yang masuk di dalamnya itu adalah bagaimana kita melakukan Fuksao dengan benar. Wah, ini my sihing Eric sedang mencoba memberikan tambahan ilmu buat teman-teman semua. Jadi ketika kita melakukan pukulan yang bagus, kita harus selalu berlatih Fuksao yang berada dalam Siu Nim Tao. Sehingga ketika kita semua tahu, ketika Anda berlatih Wing Chun, Anda akan berlatih sistem yang pertama atau form yang pertama, yaitu Siu Nim Tao. Di gerakan pertama atau session 1 akan melihat gerakan yang seperti ini. Ini disebut dengan Fuksao. Ya, tidak kelihatan sikunya. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah Fuksao. Fuksao, ya, ini adalah sebuah konsep paling dasar dalam Wing Chun, yang dimana konsep ini bisa membuat pukulan Anda itu memiliki konsep Lin Shu Daida. Jadi Fuksao ini tidak cuma sekedar maju, balik. Bahkan konsep melakukan sistem Fuksao dan Wusao dalam WSL Wing Chun di kelas Sifu David itu biasa kita lakukan dalam waktu 15 sampai 30 menit. Itu tergantung belas kasihan Sifu biasanya. Kalau Sifu lagi niat, itu bisa sampai setengah jam kita lakukan Siu Nim Tao dengan melatih Fuksao dan Wusao. Ini dilakukan dalam waktu 20 menit. Atau kalau Sifu sedang baik hati sama kita, mungkin hanya sekitar 20 menit atau 15 menit. Beliau akan selalu bilang, oke, we do quick Siu Nim Tao. Kalau beliau nggak bilang, oke, we do quick Siu Nim Tao, berarti siap-siap menjalani Siu Nim Tao selama setengah jam. Dan Fuksao ini memainkan peranan yang sangat besar untuk memastikan bahwa ketika kita melakukan chain punch atau kita melakukan pukulan dalam Wing Chun, konsep Lin Shu Daidanya tercapai dengan sinking elbow yang kemarin sempat kita jelaskan dalam KO punch. Oke ya. Jadi ini konsep Lin Shu Daida yang cukup unik, tidak bisa dijelaskan banyak dalam waktu setengah jam. Namun inilah yang bisa kita rangkum, bahwa salah satu konsep paling unik dalam Wing Chun itu adalah Lin Shu Daida, yaitu bagaimana kita attack and defense, menyerang dan bertahan itu terjadi secara simultan atau bersamaan. Ketukannya itu satu, tidak dua. Yang kita lakukan adalah kita mengutilisasi atau memanfaatkan kerentanan lawan ketika dia sedang menyerang kita. Jadi momennya adalah setelah lawan melayangkan pukulan pertama, namun sebelum lawan melayangkan pukulan kedua. Jadi inilah realita dalam Wing Chun yang membuat ia menjadi efisien. Dalam konsepnya bisa dilakukan dengan dua tangan, which is good, bagus. Atau bisa dilakukan dengan satu tangan, which is great atau luar biasa. Tambahan dari sihing saya Eric, ketika kita ingin melakukan Lin Shu Daida dengan menggunakan satu tangan atau hanya dengan menggunakan pukulan, maka perbanyaklah melatih Fuksao yang sesuai dengan Siu Nim Tao dari section 1. Ketika Fuksao kita benar, kita akan melatih sinking elbow kita dengan benar, kita akan melatih sudut siku kita dengan benar, kita akan melatih lengan bawah kita dengan benar, ya kan? Orang bingung, benernya tuh gimana sih ya? Coba lihat sebelumnya di KO punch gitu ya. Kita melatih sinking elbow kita dengan benar, kita melatih sudut yang dibentuk siku dengan benar, kita melatih lengan bawah kita dengan benar, kita melatih posisi pergelangan tangan dan nakal kita dengan benar, sehingga ketika itu semuanya berada on position, presisi on position, maka yang terjadi adalah pukulan kita pun akan mengandung Lin Shu Daida yang ketika kita memukul bam seperti itu, maka lawan otomatis pasti akan minggir seperti ini. Apapun jenis serangannya, ketika dia nyerang ke depan, lurus straight ke depan, mau serangan
tangan vertikal atau serangan tangan horizontal, ketika terkena intercept menggunakan konsep Wing Chun, maka Lin Siu Daida yang terjadi adalah lawan akan merasakan pukulannya langsung ke samping seperti itu, dan pukulan Wing Chunnya akan langsung masuk ke dalam ini. Sehingga itulah kenapa disebutkan ketika pernah saya tanya ke Sifu, dan Sifu menjelaskan itu dari Wong Shen Leung sendiri, dari kakek guru saya, mengatakan bahwa the best technique in fighting itu adalah punch atau attack. Kalau kamu sudah pede dengan pukulanmu, maka kamu tidak akan perlu teknik yang lain. Gitu ya. Saya awalnya bingung, itu maksudnya gimana ya? Ketika kamu pede dengan pukulanmu, if you believe with your punch, then you won't need any other concept. Jadi kalau kita sudah pede dengan pukulan kita, maka kamu nggak akan butuh konsep yang lain. Kamu nggak perlu pak, nggak perlu tan, nggak perlu cat dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah ada dalam satu tangan, yaitu punching. Itulah kenapa Sifu sering bilang Lin Siu Daida terbaik adalah Lin Siu Daida with just one hand, which is great. Oke ya, ada pertanyaan mau saya tutup sebenarnya. Saya beberapa kali berpikir dan menganalisa bagaimana untuk Bong Sao diaplikasi dengan Lin Siu Daida, Pak Rahman. Mas Martinus yang baik hati, Bong Sao itu konsep yang berbeda dalam Wing Chun. Ya, Bong Sao itu konsep yang berbeda. Jadi khusus untuk Bong Sao. Jadi semua konsep dalam Wing Chun ya itu sama kecuali Bong Sao. Jadi semua konsep dalam Wing Chun itu selalu dengan siku di bawah. Berbeda dengan Bong Sao, itu sikunya dia naik ke atas. Jadi Bong Sao ini unik ya. Bong Sao itu dilakukan ya ketika tangan kita pada kondisi tidak siap. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kalau kita bicara Lin Siu Daida dengan Bong Sao, itu yang kita tidak bisa melakukan serangan dengan menggunakan Bong Sao. Karena Bong Sao itu konsep bertahan ketika tangan kita tidak siap atau kolaps. Sehingga ketika kita bicara tentang Lin Siu Daida, satu-satunya konsep Wing Chun yang tidak bisa dipakai itu adalah Bong Sao. Sering kita lihat, wah, ngebong tapi nyiku gitu kan. Itu nggak ada dalam Wing Chun, guys. Seriusan, karena Bong Sao itu artinya saja sudah berbeda, guys. Kalau kita ngerti artinya Bong Sao, maka kita tahu bahwa menyiku lawan dengan menggunakan Bong Sao is rubbish. Nggak ada. Ya, yang ada adalah kita membelokkan ya, atau membuat lawan menjadi buying, atau membuat lawan menjadi tidak center lagi ke kita dengan menggunakan Bong Sao. Bam! Setelah itu baru kita melakukan serangan. Ini khusus untuk Bong Sao, Mas Martinez. Jadi nggak ada Lin Siu Daida. Yang ada hanya jelik, membelokkan gaya. Oke ya. Thank you, udah lewat waktunya. Nggak kerasa. Waktunya sudah kelewat, teman-teman. Jadi inilah Lin Siu Daida. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Harapannya adalah semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran lebih dan teredukasi dengan konsep Wing Chun yang sebenarnya sangat efisien digunakan ketika kita bertarung di jalanan. Sesederhananya Wing Chun adalah semuanya adalah senjata, guys. Sifu sering bilang, every part of your body is a weapon in Wing Chun. Sederhana, ketika tangan kita tidak, ketika kepalan kita nggak bisa dipakai, kita bisa pakai siku. Siku kita nggak bisa dipakai, kita bisa pakai bahu. Bahu kita nggak bisa kepake, semuanya kita bisa pakai headbutt. Ketika headbutt pun tidak bisa kepake, kita cuma bisa gigit. Bahkan ada yang gigit. That's Wing Chun. Sederhana ya. Jadi pembelajaran saya mengajarkan bahwa Wing Chun ini sangat efisien sekali digunakan dalam pertarungan. Oke, bagi teman-teman yang melewatkan, jangan khawatir, dalam 1x24 jam video ini sudah akan terupload di channel YouTube kami, Combat Wing Chun. Ya, sekali lagi channel YouTube kami Combat Wing Chun. Bantu kami dengan subscribe sehingga kami bisa terus memberikan banyak pemahaman dan pemaparan tentang Wing Chun. Sekali lagi janji saya, ketika kita bisa mendapatkan 5.000 subscriber, saya akan melakukan live interview dengan banyak Wing Chun Sifu yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi
bantu kami, maka kami akan membantu Anda untuk memberikan banyak konsep-konsep Wing Chun sehingga Anda teredukasi dengan baik. Oke, terima kasih di masa corona ini. Oh ya, terakhir, kita punya forum diskusi. Jadi kalau mau teman-teman mau ikut forum diskusi Telegram, kita ada forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Daftarnya kemana? Anda cek fanpage kami di Combat Wing Chun, Facebook fanpage kami di Combat Wing Chun. Di atas tuh ada nomor telepon, silahkan kontak nomor itu dan katakan bahwa saya ingin masuk di forum Telegram CVT Diskusi Wing Chun, maka tim kami akan memasukkan Anda di sana. Diskusinya sangat menarik sekali, sangat hidup sekali, dan tenang saja, tidak ada yang baper, tidak ada yang bawa-bawa lineage, semuanya hanya berdiskusi untuk mencari kebenaran. Oke ya, thank you semuanya. Di masa corona tetap stay safe, stay healthy, banyak-banyak minum vitamin, minum madu guys ya, biar tetap sehat, tetap tebarkan pikiran dan semangat yang positif. Dan kita ketemu lagi hari Selasa. Tema kita hari Selasa pas sekali bertepatan dengan Hari Kartini tanggal 21 April. Kita akan membawakan materi Wing Chun for Tiger Lady. Jadi kita akan membawakan bagaimana Wing Chun bisa digunakan dalam pertarungan untuk wanita. Jadi khusus edisi Hari Kartini kita akan membahas Wing Chun for Tiger Lady. Oke guys, terima kasih, selamat siang. Tetap semangat, tebarkan pikiran yang positif. Sampai ketemu hari Selasa tanggal 21 April. Bye semuanya. Luar biasa, semangat Wing Chun ya. Bye. Thank you semuanya.